Ini merupakan dasar data dari yang dibutuhkan untuk permodelan ya, atau perencanaan tambang. Nah, untuk yang pertama ini ada pendahuluan, yaitu konsep perencanaan tambang terbuka ya. Nah, jadi sekalian sebelum melakukan desain suatu pit, kalian harus tahu dulu nih perencanaan tambang terbukanya seperti apa gitu. Jadi di sini untuk perencanaan tambang terbuka sendiri merupakan proses sistematis ya untuk merancang bagaimana suatu endapan biji atau mineral akan ditambang secara ekonomis, aman dan juga efisien di sini. Nah, tujuannya yaitu untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari cadangan dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan lingkungannya. Nah, di mana sini tahapannya ada untuk perencanaan tambang terbuka ya, ada studi geologi dan eksplorasi. Nah, di sini tahapannya itu mengumpulkan data geologi ya, data geologinya seperti jenis batuan, kemudian struktur, kemudian ada penyebaran endapan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui lokasi, bentuk, dan kualitas dari suatu endapan mineral. Nah, kemudian ada pemodelan geologi dan estimasi cadangan. Nah, pemodelan geologi sendiri ini yaitu kita menggunakan data eksplorasi ya untuk membentuk model geologi 3D. Jadi nanti bentuknya udah 3 dimensi. Dan di sini nanti akan menghitung volume dan kadar endapan. Nah, dimana disebut nanti estimasi cadangan ya. Nah, nanti ada cadangan dan juga sumber daya misalnya. Nah, kemudian setelah itu baru kita melakukan desain pit ya, atau kita desain lereng ataupun jenjang gitu. Nah, di sini kan namanya desain ya. Desain ini bagi pit, nah itu kan bentuknya seperti corong ya. Di corong atau bentuk lubang tambang kan termasuk di situ ada kemiringan lereng, bisa disebut dengan slope. Kemudian ada tinggi dan lebar jenjang, nah itu biasa disebut dengan bench. Kemudian ada sistem drainase dan juga jalan angkut, hauling misalnya, road hauling. Nah, sini tujuannya yaitu untuk keamanan lereng pastinya. Kemudian juga efisiensi alat berat dan juga pengendalian air tambang. Nah, itu guna dari desain pit itu sendiri. Kemudian setelah kita desain, nah kemudian juga direncanakan penjadwalan produksinya, biasanya main scheduling ya. Ini menentukan urutan dan waktu pengambilan suatu biji ataupun upper burden-nya. Nah, di sini juga ada lagi penyesuaian terkait dengan alat berat ya, kapasitas alat dan target produksinya. Nah, nanti hubungannya juga dengan PTM ya. Misalnya kalau kalian ada kuliahnya yaitu pemindahan tanah mekanis, nah itu nanti akan berhubungan juga dengan penjadwalan produksinya. Kemudian juga ada evaluasi ekonomi. Nah, ini juga diperhitungkan ya, yaitu menghitung apakah proyek tambang ini menguntungkan atau tidak gitu. Kalau tidak menguntungkan kan buat apa ditambang gitu. Tapi kalau menguntungkan ya pasti akan ditambang ya. Dan di sini melibatkan biaya-biaya operasional, kan, seperti harga jual, kemudian ada namanya NPV, IRR, kemudian ada juga payback ya. Nah itu biasanya terkait ekonomi gitu. Nah, ini juga menjadi dasar untuk keputusan investasi. Nah ini tahapan-tahapan umum dari perencanaan tambang terbuka ya. Nah, untuk kali ini mungkin kita akan lebih detail terkait pembuatan desain pitnya nanti di sini. Dan juga di sini lebih fokusnya ke surpak ya. Jadi surpak ini biasanya digunakan untuk pemodelan untuk tambang biji gitu. Nah, kalau untuk tambang batu bara itu biasanya menggunakan software Mindscape biasanya. Tapi prinsipnya hampir sama ya nanti untuk pembuatan desain pit, cuma mungkin ada perbedaannya gitu antara surpak sama Mindscape.
Nah, tapi surpak ini lebih ke biji biasanya. Biji untuk biasanya tambang bawah tanah biasanya, open pit. Nah, kemudian, nah ini contoh pendapat biji ya dari tambang terbuka Gesbek. Nah, kalau kita lihat ini merupakan suatu pit. Kemudian yang warna-warna ini, ini merupakan endapan bijinya gitu. Ini tampak atas, nah ini merupakan tampak samping. Nah kalau kita lihat di sini kan ini udah berbentuk pit ya. Di sini kalau kita lihat ini bentuk pit. Nah di sini ada desain dari pitnya juga nih. Nah ini mungkin desain pit limitnya. Artinya batas untuk penambangan open pit. Nah, jadi kita sebagai mine planning misalkan, kita harus bisa membuat di suatu desain pit gitu. Dimana itu kan memperhitungkan dari segi keekonomisan, lingkungan, yang harus diperhitungkan gitu. Dan juga dari segi geoteknya, itu yang paling penting juga. Jadi tahapan ini kan dimulai dari kegiatan eksplorasi biasanya, dilakukan pengoboran. Setelah dilakukan pengoboran, nah ini akan didapatkan informasi berupa data litologi ya biasanya. Litologi lapisan batuannya, kemudian nanti ada dilakukan uji lab biasanya untuk menentukan kadarnya. Nah, dan juga kita dapatkan dari hasil ini data struktur geologinya. Nah, kemudian data-data itu kan biasanya dicatat secara sistematis dalam bentuk data polar nanti. Data polar itu ada koordinat maupun lokasi titik bor. Kemudian ada juga data survei. Data survei ini biasanya datanya itu berisi dengan arah dan kemiringan lubang bornya. Jadi kita kalau bisa ngebor kan tidak selalu harus vertikal ya. Nah, bisa ngebornya bisa miring gitu. Kemudian ada data litologi lagi. Nah, litologi kan jenis batuan yang ditembus. Jadi nanti kita akan dapatkan beberapa lapisan litologi dari hasil pemborannya. Nah, kemudian juga kita dapatkan nanti data assay ya. Nah, yaitu data kadar unsur atau mineral yang ekonomis gitu. Nah, ini kemudian data-data ini dikumpulkan menjadi satu dalam format digital atau biasanya dalam bentuk file CSV, TXT maupun Excel ya. Jadi data-data itu kita butuhkan untuk melakukan permodelan mendatangkan biji, kemudian melakukan desain open pitnya. Ini juga bisa kalau memang tidak bisa lagi ditambang dengan open pit, nah maka dilakukan dengan cara underground gitu. Kalau kita lihat di sini, nah ini tambang pit Gesbek ya, yang di Papua, Freeport. Nah ini kalau kita lihat, ini ada tambang ya, tambang open pit di sini final pitnya. Nah ini kita lihat di sini bijinya, warna hijau ini bijinya. Nah ini disebut dengan Gesbek ya. Nah, kemudian juga karena dia sini final pit tidak bisa lagi melakukan tambang terbuka, nah, maka dilakukan dengan cara underground di sini. Yang kalau kita juga di sini ada biji namanya kucing liar, nah, kemudian ada DLZ, nah, MLZ, nah, sama di MLZ ya. Nah, ini kalau kita lihat secara tampak samping, ini kalau kita lihat dari tampak atas. Nah, data-data yang kita dapatkan tadi, nah, ini jadikan cadangan gitu dari hasil permodelan yang kita lakukan gitu intinya. Nah, ini ada tambang Gesbek open pit, 384.157 ton. Ini ada totalnya segini ya. Nah, jadi dari hasil data-data ini kita dapatkan cadangannya gitu. Kemudian, nah ini contoh dari ini ya, gambar tambang di Freeport today.
ini ada Grisberg. Nanti ini foto lama ya. Kemudian saat ini atau sudah melakukan tambangnya. Nah ini bentuknya jadi seperti ini. Jadi bentuk pit ya. Dia melaksanakan dengan open pit. Nanti kita akan coba membuat pit yang sederhana ya di Surupak. Gimana cara kita membuat dari data-data yang ada. Nanti akan kita coba buat bentuk pitnya ini. Nah ini ada tujuan perencanaan tambang. Nah di sini yang pertama itu menentukan bentuk tambang yang aman dan efisien ya. Jadi suatu perencanaan tambang ini harus benar-benar aman dan juga efisien. Jadi dia aman di sini maksudnya dari segi geotek ya, tidak rawan longsor, kemudian juga memiliki slope atau kemiringan yang tepat sesuai jenis batu dan sistem penambangannya. Kemudian dari efisien di sini secara biaya dan waktu, gitu. Meminimalkan OB dan memaksimalkan akses terhadap bijinya. Nah, contohnya misalkan kita perbandingan pit ya dengan slope 45 derajat dengan slope 55 derajat. Nah, ini akan mempengaruhi volume overburden yang harus dipindahkan gitu. Misalkan saya ya. Misalkan kita ada suatu lereng ya, suatu lereng. Nah, kan tadi sudutnya 45 derajat. Nah, seperti ini ya, 45 derajat anggaplah seperti ini. Kemudian dengan slope 55 derajat ya. 55 derajat seperti ini. Nah, artinya kan kalau 45 derajat ini kan ini banyak sekali OB yang kita keruk ya. Nah, artinya kan kalau semakin curam, nah itu semakin sedikit OB yang kita keruk gitu. Tapi ini mempengaruhi dari segi geoteknya. Apakah dia aman dengan sudut terjal ini di 55 derajat misalkan. Nah, kalau tidak aman, terpaksa dia harus dilandaikan ya. Nah, dilandaikan. Nah, ini nanti hubungannya terkait perencanaan tambang ini hubungannya dengan geotek nanti, orang geotek engineer. Jadi main planner ini nggak kerja sendiri ya, dia kerjasama dengan divisi geotek untuk menentukan desain pit yang aman bagaimana gitu. Kemudian di sini mengetahui besarnya cadangan dan distribusi kualitas. Nah, jadi di sini harus menjawab berapa besar volume atau kadar material ekonomis atau cadangannya. Terus bagaimana penyebaran kadar horizontal dan vertikal yang diperoleh dari model geologi dan blok model. Jadi ini penting ya untuk mengatur urutan penambangan dan mengetahui nilai ekonomis per tahapnya. Jadi kan sangat penting ya untuk kita mengetahui cadangannya berapa gitu. Karena nanti jangan sampai kita menambang malah rugi gitu menambangnya. Karena dari kualitas dari bijinya mungkin tidak sesuai ya, atau nanti waktu kita logging melakukan uji lab dan akhirnya uji labnya itu salah ya atau menginputnya salah di Surupak. Nah, ini akan mempengaruhi besarnya cadangan nanti. Nah, kemudian juga membuat jadwal produksi yang sesuai dengan kapasitas alat dan target ekonomi. Jadi juga memperhitungkan juga alat yang digunakan, kapasitasnya berapa. Jadi ada DT, kan, ada eskavator, yang alat muatnya. Ini juga harus disesuaikan gitu. Karena nanti akan pengaruhnya ke target ekonomi perusahaan ya. Jadi perencanaannya dibuat dalam bentuk tahapan gitu. Jadi ada tahapan produksi harian,
mingguan, bulanan, hingga tahunan. Nah, kemudian ada tujuan yang lain, yaitu menghitung kelayakan ekonomi proyek pertambangan. Nah, ini tadi, apakah proyek ini menguntungkan gitu. Berdasarkan perhitungan ekonominya, kan ada NPV ya, Net Present Value, kemudian ada IRR, dan juga ada payback period. Kemudian juga menghitung biaya awal, berapa yang dibutuhkan untuk menambang suatu area tersebut, biaya operasinya, kemudian harga jualnya. Nah, ini juga harus direncanakan gitu. Kemudian juga yang terakhir itu merancang sistem penambangan ya, termasuk akses jalan, lokasi fasilitas, dan sistem pengolahan lingkungan. Nah, ini juga diperhitungkan nanti untuk akses jalan tambangnya atau pit ramp-nya ini menyesuaikan alat ya. Berapa lebar alat, kemudian fasilitasnya juga perlu diperhitungkan, seperti untuk stockpile di daerah mana misalkan, pricing plan, bengkel, dan lain-lainnya. Nah, ini tadi untuk tujuan perencanaan tambang. Nah, kemudian ada ruang lingkup perencanaan tambang. Jadi ada beberapa tahapan utama ya. Yang pertama ini pengumpulan dan analisis data. Jadi yang ini ada data geologi ya. Data geologi ini hasil dari eksplorasi, kemudian sebaran dan kualitas endapan. Nah, untuk data geologi ini sendiri kan berasal dari hasil eksplorasi ya. Dari penguburan inti atau core drilling. Nah, itu yang didapatkan informasinya tentang sebaran, kedalaman, dan juga kualitas endapan. Nah, kualitas endapannya di sini maksudnya jika ada logam, kemudian ada mineral pengotornya, seperti itu. Nah, juga penting untuk menentukan besarnya sumber daya. Kemudian ada data topografi dan hidrogeologi. Nah, data topografi ini kan bentuk permukaan lahan ya, yang akan berpengaruh pada desain tambang. Gitu. Nanti misalnya slope tambangnya seperti apa, arah airnya seperti apa. Nah, ini diperlukan data topografi juga. Kemudian juga data geoteknik dan geomekanika. Nah, ini kita mendapatkan data ini juga penting untuk mengetahui sifat mekanik batuannya ya. Contohnya untuk kohesi, sudut gesek dalam, dan kekuatan tekan. Nah, ini juga untuk menentukan stabilan lerengnya. Itu merancang tinggi benchnya, lebar bamnya yang aman seperti apa gitu. Kemudian ada data lingkungan dan sosial. Nah, ini untuk memahami potensi dampak lingkungan seperti erosi, pencemaran air atau udara. Kemudian data sosial juga digunakan dalam pengelolaan dampak terhadap masyarakat sekitar gitu. Seperti rencana relokasi CSR ataupun perizinan. Kemudian setelah mengumpulkan data tadi, kemudian kita lakukan pemodelan endapan ya. Nah, pemodelan endapan ini ada pemodelan geologi 3D ya, berdasarkan data bor. Jadi biasanya menggunakan software Surpak, bisa juga Micromine, Datamine, ataupun yang lain-lain. Jadi bermacam-macam ya untuk software pemodelan endapan ini. Jadi dari data bor tadi itu diolah menjadi model geologi 3D-nya yang akan nantinya memperlihatkan bentuk tubuh biji atau ore body ya biasanya disebutnya. Kemudian ada jenis batuannya, kadar mineralnya, dan zona alterasinya biasanya. Nah, dari situ kita modelkan 3D, baru kita bisa mengestimasi sumber daya dan klasifikasi cadangan. Itu kita di sini akan menghitung volume ya, volume dan kadar rata-rata. Kemudian mungkin ada belajar mungkin ya, ada sumber daya,
ada juga cadangan ya. Nah, sumber daya terbagi menjadi terduga ya, infrared, terunjuk, indikat, dan terukur measured. Nah, dan juga ada cadangan. Nah, cadangan terbukti dan terkira gitu. Ada yang tahu nggak bedanya sumber daya dan cadangan? Ini saya coba tanya dulu nih. Ada yang bisa jawab nggak? Bedanya sumber daya dan cadangan. Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Oke. Ya, benar ya. Jadi kalau sumber daya itu kan konsentrasi mineral yang ada di permukaan bumi ya, yang memiliki prospek ekonomi gitu. Nanti belum tentu layak ditambang gitu kan, karena belum cukup data dari teknis ataupun ekonominya. Tapi kalau cadangan, nah ini bagian dari sumber daya, tapi telah dievaluasi secara teknis dan ekonomi. Gitu. Ini dia pasti layak untuk ditambang gitu. Jadi sama yang saya slide sebelumnya tadi ya, untuk yang tambang Freeport tadi, nah itu dia memperhitungkan cadangannya, karena cadangan kan udah pasti layak ditambang gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian dari kita memodelkan tadi ya, kita sudah pengumpulan data, kemudian kita dari data itu kita lakukan pemodelan endapan. Nah, kemudian kita melakukan penentuan metode penambangannya. Apakah dia tambang terbuka atau tambang bawah tanah gitu. Kira-kira apa ya yang bisa membedakan ya, kapan kita menggunakan tambang terbuka, kapan kita menggunakan tambang bawah tanah? Ada yang bisa menjawab lagi nggak ini? Ini penentuan metode penambangan ini. Kira-kira apa sih yang dapat atau karakteristiknya seperti apa gitu? Ya, silakan. Oke. Berarti dari ini ya, ada istilahnya SR ya, stripping ratio. Nah, saya mungkin kalau ini kan 1:7 misalkan. Jadi 1 BCM endapan yang ditambang, 7-nya itu merupakan OB-nya gitu. Oke. Ya, mungkin itu salah satunya ya. Kalau yang dari yang segi lainnya mungkin dari karakteristik endapannya ya, bentuknya tadi, ukurannya, sebarannya seperti apa, juga kedalaman endapan. Nah, kemudian dari segi geoteknik, nah itu stabilitas batuannya gitu. Apakah batuannya ini kuat ya,
Kalau tidak kuat, ya kan, nah, mau tidak mau kita harus melakukan tambang bawah tanah misalkan. Atau misalkan di atas ini ada hutan lindung misalkan dan tidak boleh ditambang gitu. Mau nggak mau kita harus menggunakan tambang bawah tanah gitu. Untuk ekonomi juga ya, untuk biaya per ton bijinya, nilai jualnya juga diperhitungkan gitu. Jadi ini itu penentuan dari metode pertambangan ya. Jadi untuk tambang terbuka sendiri itu kan cocok untuk endapan yang dekat dengan permukaan dan tersebar luas gitu. Nah, di sini biayanya lebih rendah, aksesnya mudah, nah, tetapi memerlukan pengumpasan tanah penutup atau OB yang besar ya. Nah, kalau untuk tambang bawah tanah, nah ini untuk cocok untuk endapan yang dalam atau sempit, tapi kadarnya sangat tinggi. Di sini biayanya lebih mahal, nah, tapi mengurangi gangguan permukaan gitu. Nah, kemudian setelah kita tentukan metode penambangannya, nah kemudian baru kita desain gitu tambangnya. Nah, kalau biasanya untuk tambang terbuka kan kita desain lerengnya, kemudian ada jenjangnya ya, bench, kemudian ada akses jalan, haul roadnya. Nah ini juga kemudian ada desain sequence-nya atau tahapan penambangan, pushback-nya. Jadi kalau kita mendesain suatu tambang ya, atau mendesain pit, itu nggak cuma satu desain aja ya. Dia desainnya pasti akan bertahap gitu, karena nambangnya nggak langsung full nambang satu ini ya, pasti dia akan bertahap gitu. Jadi kita melakukan desainnya itu per sequence biasanya sebutannya. Jadi dia akan menentukan urutan penggaliannya. Nah, karena kita nambangnya dari satu sisi, nah, lalu berkembang membentuk lingkaran keluar ke arah bawah gitu. Nah, ini juga tadi kan ada lereng, ya kan? Nah ini juga desainnya kan untuk lereng ini dipengaruhi oleh kekuatan batuan, nanti buahnya nanti akan kestabilan geoteknik. Nah, nanti kalau kalian ngambil geoteknik kan, nah itu kalian sudah menganalisis suatu pit ya. Nah, mungkin nanti kita akan coba lagi untuk di software tambang ini nanti kalian coba menganalisis stabilan lereng lah. Jadi dari hasil desain tambang kalian, coba kalian analisis gitu. Kemudian setelah kita desain tambang, ini kita lakukan perhitungan cadangan tambangnya. Jadi setelah desain dibuat, ini juga dihitung lagi berapa banyak cadangan yang benar-benar bisa ditambang secara ekonomis gitu. Dari tonnasenya, ya kan, kemudian dari kadarnya atau gridnya, kemudian ada stripping rasionya ya, strip rasio, nah, kemudian recovery, kemudian juga dengan loss ya, kehilangan material akibat batas teknik ataupun kesalahan dari operasional biasanya. Kemudian setelah kita menghitung cadangan tambang tadi, kita lakukan penjadwalan tambangnya atau men-scheduling tadi. Itu dari urutan produksi harian, bulanan ataupun tahunan. Ini disesuaikan dengan alatnya, tenaga kerja maupun permintaan pasar. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi ekonomi, itu perhitungan biaya operasional dan investasi, dan perkiraan pendapatan. Yang tadi ada NPV ya, NPV, net present value, internal rate of return IRR, payback period. Ini hubungannya dengan ekonomi semua ya. Jadi walaupun kita seorang ini ya, tambang, kita harus juga memahami gitu ekonomi ini. Walaupun memang ada khusus ya, biasanya orang ekonomi mungkin yang ditambang, nah tapi kita sebagai orang tambang juga paling nggak memahami lah gitu.
bagaimana ekonomi di tambang itu seperti apa. Kemudian ada kajian teknis dan lingkungan, ada kajian AMDAL, analisis manajemen dampak lingkungan, ataupun UPL ya. Ini upaya pengelolaan lingkungan ataupun upaya pemantauan lingkungan. Kemudian ada rencana reklamasi dan pasca tambang, serta kelayakan teknis dan sosial. Nah, ini tadi merupakan ruang lingkup ya perencanaan tambang gitu. Dari pengumpulan analisis data sampai dengan kajian teknis dan lingkungannya. Nah, di sini jadi untuk meningkatkan akurasi ya dan efisiensi perencanaan ini digunakan berbagai software. Nah, jadi untuk permodal ini ada beberapa software yang digunakan, ada Surpak, Landscape, Datamine maupun Micromine. Nah, ini biasanya untuk pemodelan geologi dan desain tambang. Kemudian ada juga software Whittle. Nah, ini untuk optimasi pit. Kemudian ada Landscape. Nah, Landscape ini untuk penjadwalan tambang. Kemudian untuk AutoCAD-nya juga untuk rating dan layout ya. Nah, ini biasanya kalau memang kalian ini ya, biasanya memang banyak dicari itu orang main plan ya, main plan engineer gitu. Nah, kan tugas main plan kan merancang dan merencanakan seluruh kegiatan penambangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jadi ini sangat strategis sebenarnya yang main plan nih, yang sering banyak dicari gitu. Jadi kalau memang kalian ingin menjadi seorang main plan, nah kalian harus bisa software, salah satunya Surpak ataupun Landscape gitu. Surpak untuk biji, Landscape tuh lebih ke tambang batu bara gitu. Dan juga software-software lain sebagai pendukungnya gitu ya. Itu wajib kalian bisa ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu terkait pendahuluan terkait perencanaan tambang. Nah, kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan ini terkait software Surpak ya. Nah, jadi Surpak ini adalah software pertambangan dari Resort Systems Geovia ya. Nah, ini gunanya untuk pemodelan geologi 3D ya. Jadi udah 3D, kemudian mengestimasi sumber daya atau cadangan, kemudian mendesain tambang, itu desain pit, haul road, kemudian dam, kemudian juga perencanaan dan penjadwalan tambang, kemudian ada visualisasi dan pelaporan teknis. Jadi untuk kedepannya mungkin nanti pertemuan berikutnya nanti mungkin lebih banyak saya praktekkan ya mungkin untuk software Surpaknya. Jadi untuk minggu ini mungkin lebih banyak penjelasan terkait data-datanya dulu. Nah, ini ada namanya data cooler ya. Cooler. Nah, jadi data cooler ini informasi awal ya tentang permukaan titik awal pengoboran dari setiap lubang bor. Jadi kan kita kan melakukan eksplorasi ya, eksplorasi itu melakukan pemboran 20 titik ataupun ratusan titik. Nah, jadi cooler ini sebenarnya berfungsi sebagai referensi utama ya dalam sistem koordinat yang merupakan titik awal atau starting point dari seluruh data bor ya. Nanti ada data seperti assay, litologi, dan juga survei. Ini ada 4 data itu yang digunakan dalam melakukan permodelan ya. Jadi ada data cooler, data assay, data litologi, dan juga data survei. Nah, jadi data cooler ini data yang wajib lebih dahulu gitu. Sebelum data dari whole lainnya yang digunakan untuk permodelan. Nah, di sini ada komponen-komponennya. Nah, untuk data cooler, nah di sini ada yang pertama pasti adanya ID ya, whole ID. Jadi misalkan nih ada whole ID COT01, artinya di sini titik pemboran yang pertama gitu. COT2 yaitu titik pemboran yang kedua dan seterusnya.
Kemudian ada YXZ ini merupakan koordinatnya ya, koordinat dari suatu titiknya ini. Nah, Y ini kan artinya northing, artinya koordinat horizontal arah utara. Kemudian kalau X ini adalah easting, koordinat horizontal arah timur. Kalau Z ini adalah elevasi ya atau kedalaman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk contoh yang pertamanya ada COT 01 ini berarti kedalamannya sampai 300 meter biasanya. Nah. Kemudian untuk depth ini adalah elevasi bukan ya. Kalau Z ini adalah elevasi permukaan lokasi bor dari suatu permukaan. Kalau yang ini baru kedalaman dari suatu pengeboran ya. Ini berapa meter dia ngebor. Kalau ini terhadap elevasi dari permukaan. Kemudian ada juga hole depth ya. Hole depth ini biasanya kemerusan lubang bor terletak pada satu garis lurus biasanya. Jadi dia linear di sini. Nah, jadi untuk data color ini ya datanya ya. Jadi ada ID-nya, kemudian ada koordinatnya secara easting dan northing, kemudian ada Z-nya adalah elevasi permukaan, kemudian max depth ini adalah kedalaman dari maksimum lubang bornya. Jadi data keluar ini merupakan titik awal yang sangat penting dalam sistem drill hole di Surpak. Nah, jadi tanpa data keluar ini, data lainnya seperti assay, survei, dan litologi ini tidak akan memiliki konteks spasial ya. Jadi ini sangat akurasi dan kelengkapan data polar ini sangat krusial untuk memastikan permodelan geologi dan estimasi cadangan yang benar dan dapat diandalkan. Gitu. Kemudian setelah data polar ini kan tadi ada data survei. Jadi data survei ini informasi mengenai arah dan kemiringan lubang bornya. Jadi ini kan terkait saya gambarkan dulu. Jadi misalkan ada suatu area ya, ini area. Nah, ini kan ada ID 1, jadi di sini titik bornya di sini gitu. Nah, ini kalau kita tampak lihat atas ya, jadi titik-titik ini merupakan suatu pemborannya. Nah, jadi kan di sini ketahuan nih, XY-nya berapa, northing-nya berapa, easting-nya berapa. Kemudian di sini ada elevasi dari permukaannya, kemudian ada juga kedalamannya. Jadi ini lebih nampak dilihat dari atas ya. Nah, kalau untuk yang data survei ini lebih ke arah depannya. Misalnya permukaan ya. Nah, sini misalkan kita ngebor, misalkan kita ngebornya ke bawah ya, secara vertikal. Nah, di sini ada secara miring. Nah, jadi ini lebih ke arah dari pemborannya, apakah dia secara vertikal, apakah secara miring. Nah, jadi data ini digunakan untuk merekonstruksi jalur atau lintasan lubang bor ya, secara akurat dalam mode 3D-nya. Dimana di sini lubang bor ini tidak selalu lurus, ya kan? Kita ngebornya tidak pasti lurus, mungkin bisa jadi miring. Karena adanya deviasi yang disebabkan oleh kondisi geologi yang ada di bawah permukaan ini, ataupun dari teknik pengeborannya. Sehingga data survei ini sangat penting untuk mempresentasikan posisi sebenarnya dari titik pengambilan sampel bawah permukaan. Nah, sini kalau kita lihat komponennya kan ada hole ID. Nah, ID-nya pasti ini harus sama dengan data sebelumnya dia. Nah, ini data polar misalkan. Kan titiknya di sini ini ada COT1. Kan di sini. Nah, maka di sini kita anggap di sini COT1-nya di sini gitu. Nah, di sini maksimal kedalaman kan 22 meter. Berarti dia ke bawah sini jaraknya ini adalah 22 meter ya. Nah,
Kemudian dipnya adalah minus 90 derajat. Jadi minus 90 derajat itu kan karena dia di bawah permukaan ya. Berarti ini anggaplah di sini 0 derajat. Nah, kemudian di bawah sini adalah minus 90 derajat berarti ya. Jadi dia pasti berada minus ya. Kalau ini mungkin minus 70 derajat mungkin kalau dia miring seperti ini. Jadi fungsinya ini itu mempresentasikan jalur lubang bor ya secara 3D, menghubungkan posisi esai dan litologi secara spasial, kemudian menentukan lokasi sebenarnya dari data sampel, kemudian meningkatkan akurasi pemodelan geologi dan estimasi cadangan. Jadi data keluarga menentukan posisi titiknya ini ya, titik ini di mana. Nah, karena kan suatu permukaan kan tidak datar ya, dia pasti entah naik atau turun gitu kan. Nah, misalkan ngebornya di sini, nah ini koordinatnya berapa gitu. Elevasinya berapa dari atas permukaan laut misalkan. Dia ngebornya di sini gitu. Kalau yang data survei ini dia menentukan dari sisi depan ya, kalau kita lihat sini dia miringnya kemana gitu. Kalau lurus apakah miring? Nah, seperti itu. Ini untuk data survei. Kemudian ada namanya data litologi. Nah, data litologi ini yaitu informasi tentang jenis batuan gitu, atau satuan geologi yang ditembus oleh lubang bor pada kedalaman tertentu. Jadi tadi setelah kita ngebor ya, misalkan di permukaan tadi kita ngebor, nah maka kan nanti dari bor ini kan kita dapatkan sampelnya ya. Nah, misalkan di sini batuan apa gitu kan, nah di sini batuan apa, misalkan. Nah ini data ini kita masukkan ke dalam sini gitu. Hasil dari pencatatan hasil logging geologi ya selama proses pengeboran. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan formasi geologi yang ada di bawah permukaan. Nah, data geologi ini juga menjadi dasar dalam interpretasi geologi atau pembuatan cross section dan juga pemodelan 3D tubuh biji ataupun formasi batuan. Nah, misalkan di sini ada batuan ya, misalkan ini ada 3 jenis lapisan batuan. Nah, kita bor lagi di sini. Kemudian kita dapatkan di sini lapisannya di sini, dan di sini misalkan. Nah, nanti kalau kita modelkan di Surpak, nah ini nanti kita hubungkan gitu antara titik-titik pemboran ini. Nah, misalkan ini COT1 tadi ya, ini COT1, ini COT2 misalkan. Nah, ini kita hubungkan gitu. Kita tarik garis ya kan. Nah, jadi setiap orang mungkin akan beda ya representasinya gitu untuk pemodelannya. Makanya kadang kalau pemboran ini kan semakin rapat, pemborannya semakin bagus gitu ya. Nah, ini kan kita modelkan sendiri nanti nih. Kita modelkan sendiri mungkin seperti ini ya. Nah, ini nanti akan modelkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti didapatkan litologinya gitu. Nah, ini kan kalau misalkan jaraknya yang berjauhan gitu. Belum tentu kan hasil litologinya seperti ini gitu. Tapi kalau kita misalkan kita bor lagi di sini misalkan. Di sini kita bor lagi. Nah, kemudian saya hapus dulu ya. Atau saya kasih warna aja. Nah, kemudian misalkan di sini ternyata lapisannya ditemukan gitu. Nah, artinya kan dia tidak langsung ke bawah sini, artinya dia kan ke atas dulu gini, baru ke sini gitu. Nah, ini kan tergantung dari kita membuat interpretasinya ya seperti ini gitu. Jadi semakin pemboran ini semakin rapat, semakin bagus ya. Nah, ini kan mempengaruhi dari hasil dari cadangan yang kita ini kan ya, kita hitung nanti. Jadi nanti data litologi ini isinya seperti itu ya. Jadi ada hole ID, tadinya COT1. Nah, ini terkait kode lubang bor. Kemudian ini ada sampel ID ini kosong ya. Ini boleh isi, boleh enggak. Kemudian ada depth from ini sama depth to ya. Jadi misalkan lubang bor
COT1. Dia 0 sampai 1 meter, ini adalah limonit misalkan. Nah, kemudian COT2 1 meter sampai 2 meter, nah ini juga sama batuan limonit misalkan. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sampai di sini misalkan 7 meter sampai 8 meter dia batunya udah saprolit. Artinya dia misalkan 1 sampai 8 tadi, nah ini merupakan batuan limonit berarti di sini misalkan. Nah, kemudian 8 misalkan, nah sampai 13,65, nah nanti sini anggaplah 14 ya. Nah, ini merupakan saprolit misalkan. Nah, kemudian baru bawahnya mungkin ada lagi nih, ada saprolit lagi gitu. Nah, jadi kan ada terbentuk perlapisan-perlapisannya gitu. Jadi fungsi data litologi ini menentukan batas antar satuan geologi di sepanjang lubang bor, kemudian digunakan dalam interpretasi geologi ya, menggambar penampang atau lintasannya, kemudian menjadi input dalam pembuatan wireframe 3D-nya atau model geologinya. Kemudian juga digunakan untuk mengelompokkan blok berdasarkan jenis batuan, kemudian menentukan lokasi zona mineralisasi atau zona bijihnya. Nah, ini untuk data litologi. Kemudian, nah yang terakhir ada data sampel assay. Nah, untuk data assay ini sebenarnya ini didapatkan dari hasil uji lab ya, uji laboratorium dari sampel inti core atau core sampel yang hasil dari pemboran tadi. Nah, di sini yang menunjukkan kandungan unsur atau mineral ekonomis, nah, seperti emas misalkan, nikel, dan lain-lain gitu. Jadi dia pada interval tertentu dari lubang bor. Di sini kita bisa melakukan estimasi atau sumber daya atau cadangan. Ini juga menjadi dasar evaluasi keekonomian tambang. Nah, dalam surpak ini juga data S ini merupakan bagian penting juga dari sistem drill hole yang dihubungkan dengan data kular, survei tadi, dan juga litologi. Di sini untuk membentuk model geologi 3D-nya ataupun blok modelnya. Nah, ini kalau kita lihat untuk komponen data sampel assay ini kan ada hole ID. Jadi kalau kita lihat ini semuanya ada hole ID-nya ya. Nah, ini untuk menghubungkan data satu dengan yang lainnya gitu. Hole ID ini. Jadi jangan sampai berbeda gitu antara hole ID yang data sampel assay maupun sama data litologi misalkan, dan juga data survei. Nah, ini juga nih bukan ID-nya, Pak. Ini BORC 001. Ini cuma contoh aja. Kemudian, nah di sini ada juga ya sampelnya sini from sama to. Artinya ia di kedalaman berapa sampai berapa. Nah, ini kandungannya seperti ini. Ada AU, ppm, ada AGE, ppm, nah, dan lain. Ini sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu. Kemudian, nah ini contoh dari permodelan geologi database tadi ya. Jadi dari data kular, data litologi, data survei, data assay. Nah, nanti kita masukkan data-data itu ke dalam surpak. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi dia ini berapa meter kedalamannya, kemudian ini jenis batuan apa. Kemudian nanti kalau ada data assay-nya mungkin dapat kita ketahui. Nah, ini kandungannya berapa. Nah, dari sini nanti kita modelkan gitu. Modelkan hasil dari pembor ini menjadi bentuk suatu ore body ya, batu biji gitu. Nah, ini dari salah satu contoh dari hole-nya. Nah, kita lihat kan sini ada ini ya. Ini ada
batas-batas ini ya. Nah, tadi perlapisan kandungannya ataupun jenis batuannya. Jadi nanti ini bisa kita tentukan apakah berdasarkan jenis batuan ataupun berdasarkan kadarnya. Nah, ini bisa kita editing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk data-data dasar dari Truepak, karena materinya dari saya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Ini mungkin untuk pertemuan depannya nanti akan saya ini ya coba praktekkan mungkin bagaimana cara memasukkan data-data ini tadi, data-data dasar dari Truepak ini. Sebelumnya ada yang pernah menggunakan Truepak nggak? Untuk kalian? Atau belum pernah sama sekali? Belum, Pak. Belum pernah ya. Mungkin nanti coba kalian install ya di laptop ataupun PC masing-masing. Nanti coba sambil kalian ikutin ya, ataupun kalian pahami nanti. Banyak ya untuk sekarang kan zaman udah canggih ya, ada YouTube, kan ada AI. Nah, kalau kalian mau belajar sebenarnya mudah ya kan sekarang, gak perlu bingung lagi gitu kan. Video-video juga banyak ya untuk belajar software ini. Jadi jangan terpaku pada ini ya di kuliah, tapi kalian juga harus belajar mandiri gitu. Jadi jangan sampai itu kan sangat penting ya sebenarnya software ini untuk kalian nanti bekerja sebenarnya. Karena kan harus mempunyai satu skill paling enggak gitu. Jangan sampai nanti kalian setelah lulus kan tidak bisa apa-apa gitu. Nah, ya kalian misalkan mau jadi main planning misalkan. Nah, kalian harus kuat di software pemodelan tadi seperti Surpak, Landscape, ya kan, Microman. Nah, kalau nggak mau main planning, kalian menjadi seorang geotech engineer, nah, kalian harus bisa menggunakan software SLAT atau PES2 atau Slopeway atau UDEC, ya. Banyak ya software tambang itu ya. Jadi tergantung perusahaan menggunakan software apa gitu. Jadi kalau bisa ya kalian harus ada keahlian atau skill tadi ya. Jangan sampai lulus nggak punya skill. Karena sekarang kan kita harusnya ini ya, sistem kurikulumnya OB ya, outcome based education itu. Artinya kalian harus mempunyai luaran yang kalian bisa gitu. Oke, kalau tidak yang ditanyakan, mungkin kuliah kita akhiri sampai di sini. Mungkin untuk absensi nanti mungkin akan dikirimkan oleh Pak Alio mungkin untuk absensinya. Jadi silakan absensi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya akhiri sampai sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.